Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas PKN. Nama saya Nisa Maharani. Nama saya Wadi Fatmah. Nama saya Mira Jana. Nama saya Nur Ilaulia. Nama saya Rahmadini Ati Safitri. Nama saya Afina. Nama saya Revana. Nama saya Merat Solihah. Nama saya Hana. Nama saya Siti Jessica. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Hak asasi manusia mulai diperbincangkan dalam beberapa dekade terakhir. Adanya HAM diharapkan setiap manusia di muka bumi ini mendapatkan hak dasar yang sama untuk hidup dengan layak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan berlaku untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Sedangkan secara eksplisit, HAM adalah sesuatu yang melekat pada manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, keluarga negaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kegerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty Internasional. Makna hak asasi manusia, dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuan harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Dua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Dua, macam-macam HAM. Menurut Deklarasi Universitas HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang memiliki setiap individu, yakni hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, hak ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu A. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi 1. Pembunuhan massal, 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, 3. Penyiksaan, 4. Penghilangan orang secara paksa, 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. B. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya,
5. Menghilangkan nyawa orang lain. Penegakan HAM di Indonesia berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. 1. Mengadakan langkah-langkah konkret dan sistematika dalam pengaturan hukum positif. 2. Membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. 3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Mengatur mekanisme pelindungan HAM secara terpadu. 6. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. 7. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. 8. Membentuk pusat kajian HAM. 9. Meningkatkan peran aktif media massa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.